Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam litatmimi makarimal akhlaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul khallaq. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan tunji biqailaha min adzabi yaumit talaq. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad sayyidil arabi wal ajami ala al-itlaq wa ala alihi wa sahbihi wa man amana bihi wa ahabbahu washtaq. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Amma ba'du,
jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Dan di antara nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah diutusnya seorang Rasul, diutusnya Nabi Muhammad SAW yang sangat mencintai kita, yang sangat menyayangi kita dan menginginkan keimanan serta keselamatan bagi kita di dunia dan di akhirat. Bahkan Rasulullah SAW telah banyak berkorban dan menghabiskan semua potensi yang beliau miliki demi kebahagiaan umat Islam, demi kebahagiaan kita. Beliau pun sangat bersedih ketika mendapatkan orang-orang yang enggan untuk beriman. Sungguh Rasulullah SAW begitu cinta kepada kita, sehingga semua perkara yang bisa menyelamatkan kita Rasulullah SAW telah menyampaikan, dan apa yang bisa mencelakakan kita di dunia dan di akhirat beliau juga telah menjelaskannya. Sehingga di akhir hayat pun yang selalu beliau ingat adalah kita sebagai umatnya. Ummati, ummati, ummati. Maka sebagai seorang muslim hendaknya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat besar ini dengan menunaikan apa-apa yang menjadi haknya Nabi Muhammad SAW dengan benar. Artinya tidak berlebihan, sebagaimana mungkin ada orang yang menempatkan Rasulullah SAW sebagai tempat bersandar dan bergantung dan tempat mengabulkan doa, yang mana itu semua hakikatnya merupakan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, sebagaimana orang-orang yang mengabaikan hak-hak Rasulullah SAW dan memposisikan beliau hanya sebagai seperti manusia biasa yang tidak perlu diindahkan perkataannya. Waliyadu billah. Maka sungguh salah satu penyebab keterpurukan dan kehinaan yang menimpa kaum muslimin saat ini karena sebagian besar kita tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan baik. Jamaah Jumat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, dalam kitab Al-Bayan fi Arkanil Iman, Syekh Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak hak kepada nabinya, dan hak-hak itu wajib dipenuhi oleh kita semua sebagai umat Islam. Yang dimana di antara hak-hak itu ada dua hak utama yang sangat utama dan penting untuk kita penuhi, yaitu mahabbatu Rasulillah dan ta'atur Rasul, kecintaan dan ketaatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mahabbatu Rasulillah, kecintaan kita terhadap beliau, yakni hendaknya hati seorang muslim tunduk untuk mengutamakan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas segala hal lainnya, baik anak, orang tua, harta, bahkan dirinya sendiri dan manusia seluruhnya. Yakni kecintaan kita kepada Rasulullah harus di atas segalanya. Dan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan satu di antara perkara iman yang utama, di mana iman kita masih dipertanyakan jika tanpa kecintaan kepada beliau. Dan banyak dalil dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan wajibnya cinta kita kepada Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Katakanlah Muhammad, seandainya atau jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, dan istri-istri kalian beserta keluarga-keluarga kalian, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta kekayaan yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian takut rugi terhadapnya, wa masakinu tardawna, dan rumah-rumah yang kalian nyaman untuk tinggal di dalamnya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih, itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka Allah mengancam, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Maksudnya jika hal-hal duniawi membuat kita meninggalkan sholat misalnya, membuat kita bermaksiat kepada Allah, membuat kita melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, membuat kita lalai terhadap akhirat, melupakan Allah dan Rasulnya, maka Allah mengancam orang-orang yang lebih mencintai dunia tersebut dalam ayat surat At-Taubah yang saya sebutkan. Maka wajib bagi setiap mukmin mencintai segala yang Allah dan Rasulnya cintai, sehingga harus baginya melakukan perkara yang wajib. Jika ketaatannya bertambah, maka ia pasti akan menambah dengan hal-hal yang sunnah. Begitu pula wajib bagi setiap muslim membenci segala yang Allah dan Rasulnya benci, sehingga sudah selayaknya baginya menahan diri dari segala hal-hal yang makruh, bahkan yang haram. Dan sungguhnya kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seharusnya memiliki banyak tanda yang ada dalam diri kita.
Yang pertama, tanda yang pertama yaitu kita berpegang teguh terhadap syariat beliau, kita mengikuti terhadap sunnah-sunnah beliau. Firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Maka jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ittiba Rasul sebagai salah satu tanda cinta seorang hamba terhadap Tuhannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan mengampuni dosa seorang hamba karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tanda yang kedua yaitu menghormati dan mengagungkan beliau. Maka hakikatnya Rasulullah SAW akan tetap mulia tanpa kita agungkan, tanpa kita puja-puji. Tapi kitalah yang butuh mengagungkan dan memuji-muji beliau. Dan misalnya di zaman akhir ini banyak kadang orang yang merendahkan, mencela, melecehkan beliau. Tanpa kita bela sebenarnya Rasulullah SAW akan tetap mulia. Tapi kita yang masih ingin dianggap sebagai umatnya, kita wajib membela beliau Nabi Muhammad SAW. Kemudian tanda cinta kita yang ketiga adalah banyak menyebut, mengingat dan ingin dan rindu untuk bertemu dengan beliau. Karena sungguhnya orang yang mencintai suatu pasti banyak menyebut dan ingat pada hal tersebut. Dan tidak akan terjadi kecuali kepada orang yang hati dan pikirannya telah penuh dan tersibukkan oleh cinta tersebut. Maka kecintaan dan kerinduan tersebut membuatnya ingin berjumpa dengan Nabi. Dan setiap orang yang mencintai pasti memang ingin berjumpa dengan kekasihnya. Kemudian tanda cinta yang keempat adalah memperbanyak bersolawat dan salam kepada beliau. Jemaah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, di antara banyak amal soleh yang Allah perintahkan, secara umum Allah hanya memerintahkan saja, menyebutkan perintahnya saja. Tapi khusus dalam solawat, Allah Subhanahu wa taala mencontohkan langsung, memproklamirkan langsung bahwa Allah juga bersolawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat juga bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan kecintaan kepada beliau tentu akan banyak samroh, akan banyak keuntungan dan faedah yang kita dapatkan. Di antaranya adalah halawatul iman, manisnya iman. Dan ini merupakan keuntungan terbesar dari cinta kepada Nabi, adalah kita seorang mukmin mendapatkan manisnya iman dalam hatinya. Sebagaimana salah satu hadis, salah satu man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, maka ia telah mendapatkan manisnya iman. Maka yang pertama disebut dalam hadis ini adalah man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Maka dengan mencintai Rasul dan mencintai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan manisnya iman. Kemudian juga kedudukan bersama Nabi, karena disebutkan almar'u ma'an man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang ia cintai. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian hak yang harus ditunaikan, hak yang kedua yang harus ditunaikan setelah kita cinta kepada Nabi adalah ketaatan kepada beliau. Ketaatan kepada Rasulullah SAW adalah dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, mengikuti perbuatannya, berakhlak dengan akhlak beliau, karena beliau merupakan utusan Allah dan penunjuk ke jalannya. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguhnya engkau Muhammad adalah penunjuk, adalah benar-benar pemberi petunjuk ke jalan yang lurus. Dan ketaatan kita kepada Rasulullah SAW hakikatnya adalah ketaatan kepada Allah. May yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguhnya ia telah mentaati Allah. Karena memang Allah yang memerintahkan ketaatan ini, dan beliau memang benar-benar seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ketaatan kita kepada beliau? Yang pertama, berhukum dan ridho dengan syariatnya.
Artinya dalam kehidupan ini sebisa mungkin kita mengambil hukum, kita mengikuti apa-apa syariat yang diajarkan oleh beliau, dan kita ridho secara mutlak dengan apa yang beliau perintahkan, dengan apa yang beliau ajarkan. Dan seorang tidak akan ridho kecuali bisa menerima dengan mutlak. Dan setiap penolakan atau bahkan hanya sekedar keraguan terhadap syariat dan wahyu yang beliau bawa adalah bentuk penolakan dan ketidaktaatan kepada beliau. Dan di antara bentuk ketaatan lainnya adalah dengan meniru dan meneladani Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam Quran disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah SAW itu ada uswah hasanah, ada contoh yang baik liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Meneladani Nabi itu dengan mengerjakan apa yang beliau kerjakan, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan meninggalkan semua yang beliau tinggalkan, baik yang sunnah, baik yang makruh maupun yang haram. Juga mengikuti adab-adab dan akhlak beliau dalam segala aspek kehidupan kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan serta ittiba kepada Nabi Muhammad SAW akan memunculkan banyak faedah, banyak keuntungan bagi kita. Di antaranya adalah kita akan mendapat hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu akan mendapat petunjuk. Begitu pula dengan rahmat Allah, wa atiullaha wa rasula la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasulnya agar kalian termasuk orang-orang yang dirahmati. Begitu pula sebagaimana disebutkan di awal, mendapatkan mahabbah dan pengampunan dari dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang taat kepada Rasul SAW dijamin masuk ke dalam surga. Maka orang yang telah memperoleh hidayah dan rahmat Allah serta mahabbah dan ampunan dosa darinya, maka sungguhnya ia telah menuju ke jalan kesenangan dan keberhasilan, menuju ke jalan kemenangan yang agung, kemenangan yang besar, fauzan azima. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka ia telah meraih kemenangan yang besar yang tidak ada duanya, yaitu meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surganya. Rasul juga bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang menolaknya. Qila man ya'ba ya Rasulullah. Ada seorang yang bertanya, siapa yang orang yang enggan tersebut wahai Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, maka ia akan masuk ke surga, dan barang siapa yang bermaksiat dan ingkar kepadaku, kepada apa yang aku ajarkan, maka sungguhnya ia termasuk orang yang enggan masuk ke dalam surga. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah atau keuntungan terakhir dari kita taat kepada Rasulullah SAW di antaranya adalah kebersamaan dengan Nabi kelak di akhirat. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan diberi karunia oleh Allah bersama orang-orang, bersama golongan para nabi dan siddiqin, bersama para syuhada, bersama orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itu adalah sebaik-baiknya teman. Dan adakah kemuliaan yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada kemuliaan satu tempat, satu derajat di surga kelak dengan para nabi, dengan orang-orang soleh, dengan para syuhada? Maka rasanya tidak ada kemuliaan yang didapat seorang mukmin selain kemuliaan ini. Kemuliaan tempat tertinggi bersama orang-orang terbaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad as-sadiqil wa'dil amin wa ala ikhwanihi nabiyina wal mursalin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyil azim fattaquhu wastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dan penutup, maka mari kita renungkan keadaan kita hari-hari ini. Apakah hak-hak Nabi Muhammad SAW yang merupakan kewajiban bagi kita telah kita tunaikan atau kita abaikan? Sebagaimana disebutkan di awal, di antara hak-hak tersebut yang paling utama adalah kecintaan dan ketaatan kepada beliau. Kecintaan kepada Nabi merupakan keharusan bagi setiap muslim. Kecintaan ini kita ungkapkan dengan lisan, dengan memperbanyak menyebut, bersolawat terhadap beliau dan mengagungkan beliau. Juga kita cerminkan dalam sikap dan tindakan kita sehari-hari. Kita perlu menandai akhlak beliau, mengikuti sunnah-sunnahnya, memperdalam pengetahuan tentang beliau, mencintai keluarga dan memuliakan para sahabatnya, menjadikan beliau sebagai panutan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman sampai aku, kata Rasul, tidak lebih dicintai daripada anaknya, daripada orang tuanya dan manusia seluruhnya. Dan kemudian ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW adalah bentuk penghormatan yang konkret terhadap ajaran yang beliau bawa. Ketaatan ini meliputi menjalankan syariat yang beliau ajarkan dan ridho sepenuhnya dengan syariat yang beliau bawa, serta menjauhkan diri dari hal-hal yang beliau larang. Maka dengan ketaatan kita kepada Nabi Muhammad SAW, kita menunjukkan bahwa kita mengakui dan menghormati beliau sebagai utusan dan pembawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita renungkan sejauh mana kita telah memenuhi dua hak ini, kecintaan dan ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Mari kita berkomitmen untuk lebih mencintai dan mentaati beliau dalam setiap aspek kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menjadi umat yang mencintai dan taat kepada nabinya, dan kita pun kelak di akhirat diakui sebagai umat Muhammad SAW dan mendapatkan kedudukan bersama beliau di akhirat kelak. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati was salam ala nabiyil karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaimi maghfiratik was salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannatil khuld. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه من فضله يؤتكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.